Yuk adik-adik kita olahraga sama-sama dulu yuk. Semuanya tangannya di pinggang. Siap-siap semuanya di pinggang. Oke, gerakin kanan kiri. Udah gerak semuanya. Gerakin ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin lagi bisa ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Yang jadi kenangan, yang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin lebih cepat bisa ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku lagi lebih cepat lagi kak. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak. Haleluya, tangannya diangkat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Lagi aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Gerakin kanan kiri yuk. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang angkat di kiri bilang, aku anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Semua. Semua anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Kita semua anak. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tangannya diangkat ke atas yuk. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Lagi aku anak raja sama-sama. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Tunjuk. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi. Lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalamnya. Sedalam-dalam laut. Sampai bawah ya. Lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah. Seindah-indah pelangi. Apa yang indah? Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus. Loncat sama-sama. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi loncat semuanya. Lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam. Sedalam-dalam laut. Lebih dalam sampai bawah. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah. Seindah-indah pelangi. Lebih indah. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segala.
lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, Lebih apa? lebih dalam kasih Yesusku. Seindah. Seindah-indah pelangi, Lebih apa? lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi ya, setinggi-tingginya ya. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi, lebih lebih tinggi. tinggi kasih Yesusku. Sampai bawah ya. Lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah. Seindah-indah pelangi, Lebih indah. lebih indah kasih Yesusku. Loncat sama-sama. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Lagi sekali lagi bilang apa? Mengalahkan segalanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik dan kakak-kakak tahu nggak? Di dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 38 ada the greatest commandment. Apa sih isinya? Tahu nggak? Nih, isinya ini nih. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first. This is the greatest commandment. Nah, itu isinya. Yuk, kita sama-sama nyanyi ya. Bisa? Gerakin badannya. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first. This is the greatest commandment. Lagi ya. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first. This is the greatest commandment. Lagi sampai hafal. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first. This is the greatest commandment. This is the first. This is the first. This is the greatest commandment. Bisa? Bisa. Kita lebih cepat lagi bisa dong ya. With all your heart and with all your heart and with all your soul and with all your mind. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first. This is the greatest commandment. Lagi, love the Lord your God. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first.
Kak, itu apa? Kayak jubah gitu ya Kak, bagus banget. Jubah raja kali ya? Apa jangan-jangan clue kita selanjutnya tuh? Bisa jadi ya. Tadi kan udah ketapel, sekarang jubah. Kira-kira siapa ya tokoh kita minggu ini? Kita cari tahu terus sambil ibadah ya adik-adik. Yuk! Yang mau terus ikut Tuhan Yesus nyanyi lebih semangat bisa? Bisa! Yang bisa katakan yes! Yes! Tepuk tangan lagi yuk! Katakan take my hand. Take my hand. Lead me on. Down this road. I'm driving on. Driving on. Take my heart. I am yours. Blessed Jesus. Blessed Jesus. Lead me on. Take my hand. Take my hand. Lead me on. Down this road. Driving on. Take my heart. Take my heart. I am yours. Blessed Jesus. Blessed Jesus. Lead me on. Keep on following. Keep on following. Keep on following you. Keep on following. Keep on following you. Keep on following. Keep on following. Keep on following you. Keep on following. Keep on following you. Take my hand. Take my hand. Lead me on. Down this road. Driving on. Take my heart. Take my heart. I am yours. I am yours. Blessed Jesus. Blessed Jesus. Lead me on. Lagi take my hand. Take my hand. Lead me on. Down this road. Driving on. Driving on. Take my heart. I am yours. Blessed Jesus. Blessed Jesus. Lead me on. Keep on following. Keep on following. Keep on following you. Keep on following. Keep on following you. Keep on following. Keep on following. Keep on following you. Keep on following. Keep on following you. Keep on following. Keep on following. Keep on following you. Keep on following. Keep on following you. Keep on following. Keep on following. Keep on following you. Keep on following. Keep on following you. Take my hand. Lead me on. Down this road. Driving on. Take my hand. Take my heart. I am yours. Blessed Jesus. Lead me on. Blessed Jesus. Lead me on and on and on. Blessed Jesus. Lead me on. Kak, ada clue lagi tuh. Apaan ya? Itu kayaknya tabut Allah deh Kak. Wah, jadi makin lengkap nih clue kita.
Kira-kira tokoh hari ini siapa ya? Adik-adik penasaran? Daripada penasaran, kita sama-sama muji Tuhan lagi yuk. Masih semangat puji Tuhan? Masih. Karena di mana aja kita harus semangat memuji Tuhan. Ayo adik-adik siap-siap semuanya. Tepuk tangannya yuk. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my mind. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I wanna dance, dance with all my mind. Everybody, everywhere, everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, sampai bawah, down to my toes, I can keep it all inside. Jamnya yang tinggi, with all my mind. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I wanna dance with all my mind. Everybody, everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus. Lagi ya, from the top. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say, Jesus, 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 Jesus is everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say, Jesus. Say what? Jesus, Jesus is lagi ya, everybody, everywhere. Raise your hands up in the air. Say what? Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Indonesia supaya Indonesia nggak kena virus corona. Tolong ya Tuhan supaya Pak Jokowi bisa memimpin
kita biar orang-orang yang kena corona bisa disembuhkan sama Tuhan Yesus. Berkati biar kita bisa sekolah minggu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya, amin. Sekarang kita sama-sama dengerin cerita firman Tuhan. Adik-adik udah siap semua? Kira-kira yang akan sharing firman Tuhan kakak siapa ya hari ini? Yuk kita lihat. Aha, hari ini kita akan dengarkan cerita Kak Fania. Sebelumnya, yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan dulu ya adik-adik. Semuanya kasih sikap yang terbaik. Tutup matamu. Kita minta Roh Kudus untuk memenuhi setiap kita. Katakan, ajarku mengerti. Sebab Engkau yang sanggup Tuhan.
Engkau yang menjaga setiap kami ya Bapa. Engkau yang memegang tangan kami Tuhan Yesus. Yesus memegangku. Yuk sama-sama kita berdoa dulu yuk. Bapak terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu untuk setiap kami anak-anak-Mu yang setia Bapak. Walaupun online Tuhan Yesus, melalui YouTube Tuhan, tapi kami percaya Bapak kebaikan-Mu nyata untuk setiap kami. Kami masih boleh Tuhan beribadah Bapak di rumah kami masing-masing Bapak, via Zoom, via YouTube. Terima kasih Bapak untuk teknologi yang Kau berikan Bapak.
Bapa, saat ini kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema, menjadi kekuatan buat hidup setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu Rayon 1G. Apa kabarnya kalian semua? Puji Tuhan, Kak Kezia percaya pasti kabar kalian semua luar biasa. Pasti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kalian itu nyata banget adik-adik ya. Dan Kak Kezia juga merasakan itu dalam kehidupan Kak Kezia. Nah, Kak Kezia senang banget nih hari ini dikasih kesempatan lagi untuk sharing sama-sama sama teman-teman semua, sama adik-adik semua di sekolah minggu Rayon 1G. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Immanuel is born ya. Udah cocok banget nih, Kak Kezia udah pakai pernak-pernik Natal, Kak Kezia udah pakai bando Natal ya, karena sebentar lagi kita memasuki Natal di bulan Desember ini adik-adik semuanya. Nah, tema kita Immanuel is born, atau Allah Immanuel itu akan lahir, akan segera lahir. Nah, kita mau belajar nih satu-satu nih. Sebenarnya esensinya Natal tuh apa sih? Sebenarnya apa yang paling penting di hari Natal gitu loh. Karena kalau kita lihat nih di jalan-jalan, setiap kalian keluar rumah, setiap di mall atau dimanapun itu, pasti banyak banget pernak-pernik Natal, banyak banget dekorasi Natal karena lagi menyambut Natal gitu ya. Terus banyak banget juga semuanya deh tentang Natal gitu ya, dibahas semuanya tentang Natal. Dan euforia Natal itu kerasa nyata banget nih di kita semua, di lingkungan kita. Tapi apa sih sebenarnya makna Natal gitu ya? Itu yang hari ini mau kita Kak Kezia jelasin, mau sama-sama kita pelajarin. Nah, untuk itu kalian semua siapin Alkitabnya, buka Alkitabnya, siapin catatannya juga. Kita mau belajar sama-sama di Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, adik-adik semuanya udah kalian baca ya di Yesaya tadi, kitab Yesaya tadi. Sebelum itu Kak Kezia mau tanya dulu nih ke kalian semua. Siapa di sini yang pernah takut, khawatir kayak gitu? Pernah gak sih kalian mengalami itu? Coba siapa yang pernah takut, siapa yang pernah khawatir, angkat tangannya. Angkat tangannya semuanya di rumah masing-masing gitu ya. Ternyata Kak Kezia pikir nih banyak ya dari antara kita, adik-adik sekolah minggu, mungkin kakak-kakaknya juga yang pernah ngerasain takut dan khawatir. Terus apa hubungannya sih sama ayat yang kita baca? Nah, adik-adik, ayat yang kita baca tadi itu adalah nubuatan Nabi Yesaya. Nubuatan itu seperti kayak ramalan atau pewahyuan yang dikasih tahu, pesan yang dikasih tahu sama Allah kepada Nabi Yesaya nih. Tapi saat itu orang yang mau disampaikan pesannya ini itu lagi dalam keadaan takut. Nah, kayak tadi nih, kayak adik-adik semuanya, kayak kakak-kakak pernah nih dalam keadaan takut, khawatir, kita pernah ngerasain itu. Nah, Nabi Yesaya menyampaikan pesan ini kepada raja saat itu, Raja Yehuda saat itu ya. Namanya Raja Ahaz. Saat itu dia lagi takut, dia lagi gentar, dia lagi khawatir. Rasa takutnya itu besar banget sampai dia gak bisa melihat lagi karya-karya Tuhan dalam hidupnya. Sampai dia gak bisa lagi mikirin, oh aku punya Tuhan nih yang besar gitu. Dia gak bisa mikirin itu lagi. Nah, Tuhan tahu itu. Akhirnya Tuhan meminta nih Nabi untuk memberikan pesan kepada dia dan kepada kita semua, bahwa akan lahir Immanuel. Nah, Immanuel itu apa? Kita bisa pelajarin ya adik-adik. Immanuel itu dari kata-katanya nih ya, siapa yang tahu arti Immanuel? Nah, bisa dijawab nih ya. Di kolom komen mungkin lo ya di YouTube ya, karena ini akan ditayangkan di YouTube. Kalian boleh jawab di kolom komen. Immanuel itu apa sih? Nah, Kak Kezia jelasin, Immanuel itu Allah beserta kita, Allah beserta dengan kita. Nah, terus apa hubungannya Kak Immanuel dengan hari Natal, dengan yang kita lulukan tanggal 25 Desember gitu ya? Itu apa hubungannya dengan Immanuel? Kalau gitu, kalau kita mau tahu
Apa sih hubungannya? Kita akan baca Alkitab kita di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Buka lagi Alkitabnya, karena kita back to Bible, semuanya berdasarkan Alkitab. Nah, Kak Kezia bacain, atau kalian juga bisa baca bergantian di rumah ya, mengikuti Kak Kezia ya. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, adik-adik, setelah kita baca nih ceritanya ya, Kak Kezia mungkin ceritakan ulang gimana sih kelahiran Yesus ini ya. Seorang perempuan nih ya, Maria, ibu Maria ya, itu dia punya pacar sih, punya tunangan sih, tapi dia belum bersuami saat itu ya. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk katanya hamil dari Roh Kudus. Wah, kaget dong ibu Maria. Tapi oke, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dia hanya menjawab seperti itu. Terus Yusuf juga tadinya dia mau meninggalkan gitu ya, karena kan malu, banyak perasaan campur aduk. Tetapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Gak boleh, ini tuh anak dari Roh Kudus, untuk penggenapan janji Allah. Saat itu Allah sudah berfirman melalui Nabi, sesungguhnya akan lahir dari seorang perawan, dari anak darah itu yang akan menebus dosa-dosa manusia gitu ya. Dan akan dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Dan Immanuel itu Yesus Kristus sendiri. Itu hubungannya adik-adik. Makanya apa sih Immanuel itu? Immanuel itu apa sih? Itu Yesus Kristus sendiri yang menyelamatkan dosa manusia, yang rela turun ke dalam dunia ini. Buat apa? Buat gantikan aku, buat gantikan adik-adik semuanya. Dia rela menjadi manusia, dia rela merendahkan dirinya. Itu adik-adik ya. Makanya, tapi kadang manusia ini masih merasa takut, masih merasa khawatir. Adik-adik, Kak Kezia mungkin sering merasa khawatir. Kayak raja saat itu ya, Raja Ahaz saat itu dia khawatir sekali. Aduh, gimana kalau takut gagal berperang, gimana kalau musuh datang semuanya, gimana kalau kalah, gimana kalau ini, segala macam dipikirin gitu ya. Sama kayak kita juga sekarang, wah segala macam kita pikirin. Gimana ya kalau pandemi gak kelar? Aduh Tuhan, ini kok lama banget sih pandemi, udah 2 tahun gak kelar-kelar. Terus aduh Tuhan, aku udah sekolah online terus, capek Tuhan, banyak biaya yang dikeluarin ya Tuhan. Terus apalagi, capek banget online Tuhan, gak ketemu teman-teman. Terus banyak ketakutan-ketakutan lainnya, banyak kekhawatiran-kekhawatiran lainnya yang adik-adik rasain gitu ya. Tapi adik-adik harus tahu gitu, mungkin manusia wajar aja khawatir, wajar aja takut. Tapi yang harus kita tahu, Tuhan tetap menyertai kita. Allah tetap menyertai kita. Dari zaman dulu, zamannya Nabi Yesaya, zamannya Nabi awal-awal, sampai saat ini Tuhan tetap menyertai anak-anaknya. Tuhan tetap menyertai Kak Kezia dan kalian semua anak-anak panah yang hebat, yang luar biasa. Tuhan tetap menyertai.
Kadang ketakutan itu bisa buat kita lupa sama Tuhan. Kita bisa buat kita tuh jadi mengandalkan diri kita sendiri. Jadi pikir, oh aduh aku sendirian nih, nggak ada Tuhan nih sama aku nih. Aku nggak tahu nih mau dibela sama siapa sekarang nih. Tapi kita lupa, kita punya Allah Immanuel. Dia beserta dengan kita, beserta dengan kamu, beserta dengan kakak gitu ya. Bahkan dia rela ya lahir ke dunia buat kita. Dia rela ya, lahirnya di mana sih Tuhan Yesus itu? Immanuel lahirnya di mana sih? Di kandang domba, adik-adik gitu. Ada nggak dari kita yang lahirnya di kandang domba? Coba Kak Kezia mau tahu. Ya, Kak Kezia yakin nggak ada dari antara kita lahirnya di kandang domba. Ya, tapi Yesus rela merendahkan dirinya supaya dia bisa nih lebih dekat lagi sama kita, supaya dia bisa nih punya hubungan yang khusus lagi sama kita anak-anaknya gitu ya. Jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir apapun kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik, entah itu ujian, banyak banget ujian, nggak tahu nanti nilainya berapa gitu ya, entah itu aduh ini gimana ya, pandemi nggak kelar-kelar, gimana ya besok, gimana ya, aduh mau makan apa nih besok, aduh hari ini lagi banyak kerjaan, lagi banyak PR, pusing nih ngerjainnya, aduh banyak deh masalah aku, kok gini ya, kok gitu ya. Gak usah takut, gak usah khawatir, karena sekali lagi ingat, yuk kita katakan sama-sama, kita ulang sama-sama sampai kita ngerti, sampai kita paham gitu ya. Immanuel gitu ya, Immanuel. Kita harus ingat Allah beserta dengan kita, teman-teman, adik-adik semuanya. Jadi gak usah takut. Nah, hari ini tema kita itu Immanuel is born. Allah Immanuel ini telah lahir. Yesus ini telah lahir bersama dengan kita. Jadi nubuatan atau pesan yang mau disampaikan Allah lewat nabi itu gak bohong. Itu bukan kebohongan, itu bukan mimpi, itu bukan sesuatu yang gak bisa kita percaya. Tapi itu bisa kita percaya karena akhirnya digenapi saat Tuhan Yesus lahir. Jadi itu bukan bohong-bohong. Nah, jadi kita nggak perlu lagi ya adik-adik ngerasa khawatir, ngerasa takut karena Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Oke, saat ini Kak Kezia mau berikan kalian waktu, berikan kalian kesempatan untuk beberapa menit aja kita, Kak Kezia, adik-adik semuanya, kita benar-benar serius, kita benar-benar mau fokus untuk beberapa menit ini untuk mengucap syukur sama Tuhan, untuk ingat-ingat lagi apa sih kebaikan Tuhan dalam hidup anak adik-adik semuanya, dalam hidup Kak Kezia, apa sih kebaikan Tuhan, apa sih penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Misalnya kita ke sekolah, Tuhan sertai. Kita ke sini, Tuhan sertai. Ada Tuhan selamanya, selalu dalam hidup kita. Kita coba ingat-ingat lagi, adik-adik coba, wah ingat-ingat lagi nih, wah tanggal berapa ya, wah kapan ya Tuhan gak sertai. Ya coba kita ingat-ingat, mungkin ada kali saat itu gak ada Tuhan dalam hidup kita. Atau seluruhnya hidup kita ada Tuhan terus gitu ya. Kita bisa ingat, kita bisa renungkan. Mari adik-adik kita serius, benar-benar Kak Kezia juga mau ingat-ingat kebaikan Tuhan itu. Kak Kezia mau ingat-ingat, bener gak nih Immanuel nih, bener gak nih Allah menyertai kita nih. Yuk kita fokus, kita ambil waktu untuk berdoa, kita mau nyembah Tuhan, kita ingat-ingat lagi adik-adik kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Bapa. Allah menyertai kami. Terima kasih Yesus, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Engkau telah lahir ke dunia ini Bapa. Terima kasih Engkau telah menyertai setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Dari anak-anak kecil sampai
anak-anak yang sudah beranjak dewasa, kami semua Engkau sertai Bapa tanpa terkecuali Tuhan. Engkau sayang banget sama kami semua Bapa, sampai Engkau rela lahir, Engkau rela menjadi manusia, Engkau rela Tuhan melakukan itu demi kami semua Bapa. Kami percaya Immanuel telah lahir, kami percaya Allah menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhir hidup kami Bapa. Kami percaya Engkau terus menyertai kami Bapa. Bapa, ampuni kami Tuhan kalau kami masih melakukan kesalahan, kalau kami masih banyak dosa Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa, kuduskan setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Kami mau belajar untuk lebih lagi mengenal Engkau Tuhan Yesus, untuk lebih lagi sadar bahwa Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Biarlah firman-Mu ini Bapa, kami jadikan Tuhan kekuatan, kami jadikan rema untuk kehidupan kami, dan kami melakukannya Tuhan Yesus dalam hidup kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Kenalin, aku Kak Feli dari Kakak Sekolah Minggu GB Cilitan. Kali ini aku mau ngajarin adik-adik gimana sih caranya membuat handphone stand holder dari sedotan. Yuk ikutin. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ada penggaris, sedotan, gunting, double tip, lem tembak, dan kardus bekas. Langkah pertama, siapkan kardus dengan ukuran lebar 13,5 cm dan panjang 10 cm. Lalu siapkan sedotan dan potong menjadi panjang 10 cm. Selanjutnya, tempelkan double tip pada permukaan atas kardus. Setelah itu, tempelkan sedotan yang berukuran 10 cm tadi ke atas permukaan kardus. Berikutnya, siapkan sedotan dan potong menjadi ukuran 11,5 cm. Setelah itu, rangkai sedotan tersebut seperti yang ada di video ini ya. Setelah itu, berikan lem tembak pada permukaan bawah rangkaian sedotan dan tempelkan pada permukaan atas kardus. Setelah itu, siapkan sedotan dengan ukuran 8 cm dan tempelkan pada bagian yang sudah aku tunjukkan di video ini ya. Berikutnya, siapkan 2 sedotan dengan ukuran 10,5 cm dan satukan menggunakan lem tembak. Berikutnya, tempelkan sedotan tersebut pada permukaan rangkaian sedotan. Yang terakhir, siapkan 2 sedotan dengan panjang 14 cm dan lem pada bagian yang sudah aku tunjukkan dalam video ini ya. Yeay, sudah jadi. Gampang banget kan cara buatnya? Yuk adik-adik coba di rumah juga ya. Tuhan Yesus memberkati.